البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala. Baik. Yang terakhir kita dapatkan adalah hadis yang ke-221 itu ya. Hadatsana Abdan, yaitu hadis Anas, dan sama sekali tidak disebutkan matanya. Dijelaskan oleh Al-Hafidz, matanya disebutkan di dalam apa? Dalam As-Sunanul Kubra punya Al-Baihaqi, disebutkan oleh Al-Baihaqi. Nah, sekarang kenapa Bukhari tidak menyebutkan matanya? Ini aneh. Maka ternyata hadis ini akan bersambung dengan yang berikutnya, wa haddatsana Khalid. Tapi masalahnya sebelum masuk ke lafaz haddatsana Khalid ada tajuknya di situ, bab yuhriqul ma alal baul. Sama enggak? Kalau cetakan yang lain sama. Bab yuhriqul ma alal baul ada. Apa? Memang ada beberapa qiraah, tapi nanti susah kita membacanya kalau macam itu karena setelahnya ada ra yang dikasrah. Nanti kita akan susah membaca yuhari ya, tapi yuhriqu. Iya. Dari ahraqa yuhriqu. Mungkin. Memang ana lihat di beberapa haknya di fathah, tapi nanti susah gimana membacanya yuhari, enggak ada itu. Iya, yuhriqu. Akan sesuai dengan hadisnya nanti. Cuma yang menjadi pusat keheranan kita, yang menyebabkan kita heran, itu babnya nomor berapa di situ? Di tempat anak dicetakan ini tak ada nomor bab. Apa? Kalau dicetakan yang lain, nggak ada tulisan angka babnya. Dicetakan dokter nggak ada juga ya? Yang ini bab yuhriqul ma alal baul, ada angkanya enggak? Angka bab berapa? Tak ada. Memang 85M. Tuh ya, kita akan merasa heran kenapa? Padahal bab-bab yang lain ada nomornya. Karena ternyata di sebagian cetakan memang dia bab ini tidak ada, lafadznya tidak ada. Langsung masuk hadis haddatsana Khalid. Makanya yang setelahnya baru bab 59. Dan yang membuat kita pening, hadis yang akan kita baca, hadis Khalid nggak ada nomornya. Di situ nomor berapa? Bukan yang hadis Khalid. Oh, penambarannya bukan penambaran Muhammad Fuad Abdul Bakir. Nah, itu yang ditanyakan nomor hadis. Anak tanyakan hadatsana Khalid nomor berapa hadis. Situ nggak ada kan nomornya. Nah, itulah yang kita heran. Kenapa semua hadis ada nomor, yang ini nggak ada? Ternyata ini Imam Bukhari membuat apa? Hak tahwilus sanad. Jadi hadis ini masih terkait hadis yang tadi. Hadis yang nomor 221. Makanya anak kemarin pening sebelum ke Indonesia itu, gimana pola seperti ini? Kenapa tak dikasih number? Dan babnya juga tidak dikasih number. Di sejumlah naskah juga demikian. Ternyata memang kalau ini memang sahih dari naskahnya Bukhari, berarti ini memang kreativitinya Imam Bukhari. Yaitu apa? Beliau menjadikan dua sanad itu, yaitu hadisnya sama, hadis Anas, tapi sanadnya kan lain. Nah, di antara sanad ada bab. Sehingga walaupun di bawah bab itu ada hadis yang berdiri sendiri, tidak ada nomornya dia. Karena hakikatnya dia hadis yang di atasnya juga. Memang agak pening kenapa kreativiti Bukhari sampai sedalam ini, dan untuk apa? Kita pening juga. Tapi tak masalah, yang penting tidak ada yang hilang. Baik. Adakah ini dia pun terlupa ataupun memang ada niat? Tak tahu. Karena memang sebagian pensyarah mengatakan memang sebagian ulama lebih suka untuk membahas apa itu Sunan Tirmidzi karena lebih santai, lebih ringan, lebih diperjelas. Kalau Bukhari seringkali membuat teka-teki memang. Makanya memang orang yang mensyarah Bukhari dan memahaminya itu memang orang yang ya Allah menghendaki untuk paham teka-tekinya Bukhari. Nah, kita kalau tak dibimbing ulama ya gimana pula kita tahu. Mungkin editor ya. Enggak, nanti kita akan temukan banyak. Memang kata Al-Hafidz, memang Bukhari suka membuat teka-teki pada umat. Boleh jadi kalau pikiran kita jahat,
boleh jadi Bukhari itu apa istilahnya sudah disakiti sama umat, beliau dihajar, hanya beberapa orang yang menyolati beliau, kasihan. Sudah, boleh jadi beliau memikir selama ini saya dimusuhi, saya buat teka-teki. Nah, kalian syarah kitab ini, mampu tidak? Memang penting, gimana memahami ini? Anak tak ingat, tapi yang menemani beliau keluar dari Naisabur hanya satu orang saja, kasihan. Ahmad bin Salamah An-Naisaburi, yang lain nggak ada satupun yang datang. Padahal murid beliau banyak, hutang budi pada beliau beribu-ribu orang. Kasihan, yang beliau dipulaukan. Baik. Nggak apa, tidak ada yang hilang, cuma kita heran bagaimana penyusunan seperti ini. Hadis yang ke-221 tidak ada matanya sama sekali. Ternyata Bukhari menggunakan perpindahan sanad. Qal wa haddatsana Khalid. Nah, baru matanya nanti disebutkan di bawah tanpa ada penambahan. Makanya Muhammad Fuad Abdul Baqi tidak memberikan number untuk haddatsana Khalid karena sebenarnya hadis ini adalah hadis yang di atasnya. Makanya ini menunjukkan tahwilus sanad. Sanadnya sebenarnya hadis yang tadi sama juga. Iya, ini bersambung. Dan ini jarang sekali di kitab-kitab bahwasanya hadis yang sama dengan sanad yang berbeza dibelah dengan suatu bab. Ini sangat jarang sistem seperti ini. Makanya bagaimana hadisnya sama, hanya saja sanadnya lain, tapi hadisnya sama, hadis Anas bin Malik, tapi dibelah menjadi dua bab. Dalam keadaan sanad yang pertama tidak disebutkan matanya. Ini kita pening, ini kreativiti apa istilahnya, seni yang sangat aneh. Mungkin Bukhari ingin menunjukkan bahwa perbedaan sanad. Itu betul. Al-Hafidz mengatakan walaupun isi hadisnya intinya sama, hadis Anas, tetapi memang ada perbezaan antara riwayat Abdan, hadis yang di atas itu, dengan riwayat sekarang, riwayat Khalid. Ada perbedaan lafaz sedikit, tapi intinya sama aja, hadis Anas. Kita sekarang masuk saja ke dalam hadisnya itu. Kalau babnya ini umum, yaitu mencurahkan air kepada kencing. Sama saja di masjid atau di luar masjid. Adapun bab yang ke-58 itu terkait yang di masjid. Walaupun isi hadisnya sama, hadis tentang orang yang kencing di dalam masjid. Apa beda sok dengan yuhrik? Hampir sama. Sebagian ulama membedakan, tapi intinya sama. Ada yang mengatakan sok itu mencurahkan dengan kuat. Ihraq itu sedikit-sedikit. Ada yang mencoba membedakan. Iya. Baik, kita baca aja. Qal haddatsana Khalid, qal wa haddatsana Khalid qal wa haddatsana Sulaiman an Yahya bin Sa'id qal sami'tu Anas bin Malik radhiyallahu anhu qal jaa'a Arabiyyun fabala fi ta'ifatil masjid. Ada seorang badui yang datang, kemudian dia kencing di suatu sisi masjid. Fazajarahun nas. Kemudian orang-orang pun menghardik dia, menengking dia. Agar apa? Agar berhenti dari perbuatan itu. Siapa yang tak marah? Tahu-tahu kencing, kucing kencing aja kita marah, apalagi ini orang. Terutama kalau habis makan petai lagi, misalkan kan. Apalagi badui, nggak tahu dia pakai sabun mandi Lifebuoy ke Lux ke apa, tak tahu kita. Atau nggak pakai sabun. Apa? Apalagi ya bau-bau busuk. Jelas marah kita. Fanahahumun Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang mereka. Falamma qada baulah, tatkala si badui ini menyelesaikan kencingnya, amaran Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bidzanubin min ma. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar dia, boleh jadi dia atau orang lain, mendatangkan satu baldi berisi air. Fa'uhriqa alaih. Kemudian dicurahkanlah air itu kepada kencing tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Di sini Khalid, kata Al-Hafidz, ini di riwayat Karimah tidak ada wawu, jadi langsung haddatsana. Ini lebih membuat pelik. Seakan-akan ini hadis yang lain. Tapi kalau naskah-naskah yang lain, naskah Abu Dzar, naskah Anda lupa siapa yang lain itu, ini ada wawunya, dan itu lebih menjelaskan memang ini adalah
hadis ini, sanad ini terkait dengan yang sebelumnya. Jadi Bukhari memiliki 2 guru dalam masalah ini. Haddatsana Abdan wa haddatsana Khalid. Kalau Abdan riwayatnya dari Ibnul Mubarak dari Yahya. Yang ini Khalid meriwayatkan dari Sulaiman dari Yahya. Nah, Khalid ini beliau adalah Abul Haisam. Khalid ibnu Makhlad al-Qatwani al-Kufi, saduqun yukhti. Jelas riwayat Abdan itu jauh lebih kuat dari riwayat Khalid. Qal wa haddatsana Sulaiman. Beliau adalah Sulaiman bin Bilal al-A'rabi. Dikatakan A'rabi bukan karena masalah dia Badui apa, tapi karena saking fasihnya lidah dia tatkala berbicara dengan bahasa Arab. Beliau Madani, Siqah. Beliau adalah Abu Ayyub dan juga kunyahnya Abu Muhammad, punya 2 kunyah. An Yahya bin Sa'id, ini sama dengan yang di atas. Jadi sama-sama apa? Sanadnya berjumpa di Yahya bin Sa'id, Abu Sa'id Al-Qadhi Al-Madani, Yahya bin Sa'id Al-Ansari, siqatun imam. Qal sami'tu Anas bin Malik, saya mendengar Anas bin Malik qal berkata, dan ini nanti lafadznya ini lafadz Khalid bin Makhlad. Adapun yang lafadznya Abdan tidak disebutkan Bukhari. Lafadznya diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar. Ja'a A'rabi, ada seorang Badui yang datang alal khilaf. Dia Dzul Khuwaisirah boleh jadi, atau boleh jadi dia adalah Aqra bin Habis, ya sama-sama Badui. Fabala, kemudian dia kencing. Ini pun aneh, kenapa tak kencing di luar? Apa susahnya? Orang, iya makanya rumah dia sendiri dikencingi orang pun mungkin dia marah. Gimana rumah Allah dia kencingi? Paling tidak atau di luar lah. Ini tempat awal. Ini macam Makanya terlampau entah bagaimana, terlampau Badui. Mungkin sudah tahan kencing lama, tak jumpa RNR atau apa. Di zaman itu ada RNR. RNR. Iya, tak ada dinding. Ini namanya Badui. Tak tahu. Jadikan gantung itu sudah tak tahan. Boleh jadi. Tahu-tahu klepnya tak kuat. Ya tetap ada hikmahnya. Jadi dalil untuk apa? Munculnya dalil ini ada hikmahnya. Si Baduinya yang jadi itu. Dalam sekali matanya tak tahan. Iya. Kalau itu bukan mu'alaf. Dia masih mu'alaf. Makanya Rasulullah SAW bersikap lunak. Dia mu'alaf. Belum tahu tapi memang melampau. Rumahnya sendiri dikencingi nggak boleh ya? Bagaimana kencing di masjid? Ya nggak tahu syariat. Ini kira orang daripada Indian mana orang. Ya mungkin. Asli mana orang itu. Iya. Fi Ta'ifah ini adalah qita'ah anis syai'. Kata Al-Hafidz yaitu di salah satu sisi masjid. Alhamdulillah tidak di tempat apa itu imam. Wah ini melampau sekali kalau jelas melampau. Tapi ini di salah satu sisi aja. Fazajarahun nas, maka orang-orang menghardik dia, menengking, mencegah. Kata Al-Hafidz ini menunjukkan bahwasanya masjid itu memang tempat suci yang wajib dijaga kesuciannya. Makanya para sahabat mereka sudah tahu, mereka sudah belajar. Begitu mengetahui ada pelanggaran tadi, mereka langsung marah. Makanya kata Al-Hafidz, Nabi tidak mencela sahabat dari sisi mereka nahi mungkar, cuma dari sisi yang lain, yaitu orang ini sudah terlanjur kencing, ya sudah pakai kaidah apa itu darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih. Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan. Kemaslahatannya apa? Menjaga kesucian masjid. Tapi masalahnya ada kerusakan, yaitu kalau kencing dia ditahan setengah, tadi aja sudah tak tahan dia. Gimana kalau tahan setengah, nanti sakit. Atau nanti apa? Kencingnya jadi panjang kemana-mana kalau ditarik-tarik dia. Berarti ya sudah, biar di situ aja. Tapi apa? Asal nahi mungkarnya tidak dilarang oleh Nabi. Ini menunjukkan bahwasanya memang sudah tertanam di jiwa para sahabat, masjid itu memang tempat suci, tidak boleh ada kotoran-kotoran di situ. Makanya sahabat marah. Dan ada sisi usul fikih yang lain. Al-Hafidz mengatakan ini menjadi dalil untuk berpegang kepada dalil umum sebelum diketahuinya dalil khusus. Yaitu apa? Para sahabat tahu bahwasanya masjid itu tempat suci, tidak boleh untuk dinajisi. Makanya langsung mereka itu dengan serta-merta
marah kepada si baduinya, mencegah baduinya itu kencing di situ tanpa mereka bertanya kepada Nabi. Padahal Nabi di dekat mereka, kenapa tak tanya? Baik, karena mereka berdalilkan dengan keumuman dan ini boleh. Jadi Nabi saja tidak ditanya oleh sahabat karena mereka berdalilkan dengan dalil keumuman, apalagi yang bukan Nabi. Kemudian apa, kita diwajibkan selalu bertanya? Tidak demikian. Kalau ada dalil umum, ini dalil yang kuat disebutkan oleh Al-Hafidh dan juga beliau menukilkan ucapan siapa? Imam Ibnu Daqiq Al-Id. Boleh berdalilkan dengan dalil umum, yaitu apa? Nahi mungkar. Dan dalil umum dari sisi menjaga kesucian masjid untuk langsung nahi mungkar, langsung menengking, langsung marah kepada orang yang terang-terangan dohirnya menampakkan kemungkaran yang sangat jelas itu. Dan Nabi tidak mencegah mereka dari sisi itu. Nabi tidak menyalahkan mereka. Cuma kata Al-Hafidh, Nabi menahan mereka dari sisi yang lain, yaitu si baduinya sudah terlanjur kencing, sehingga ya sudah, jangan ditengking-tengking lagi, biarkan dia selesai dulu baru diajari. Jadi dari sini tahulah kita posisi yang sebenarnya. Jadi Nabi tidak seberapa menyalahkan sahabat, bahkan Nabi tidak melarang mereka dari asal pelaksanaan dalil umum. Cuma Nabi melihat dari sisi yang lain, si badui sudah terlanjur kencing, jangan sampai nanti masjid semakin ternajisi atau baduinya jadi jatuh sakit. Itu aja. Jadi masalah sahabat menggunakan dalil umum, Nabi tidak melarang. Baru setelah itu apa? Nabi mendatangkan dalil khusus, yaitu orang ini begini-begini, jadi ya sudah, kalian tunggu saja. Kemudian setelah selesai baru disucikan lagi masjid itu. Falamma qada baula fanahahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi SAW melarang mereka. Apa lafaz larangannya? Tidak disebutkan dalam riwayat Khalid, namun disebutkan dalam riwayat Abdan. Nabi mengatakan utruku, biarkan dia. Fataroku, maka para sahabat pun membiarkan dia. Nah, setelah selesai barulah amaran Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bidzanubin min ma. Disebutkan oleh Al-Hafidh di sini ada dalil tentang apa? Bersikap lembut kepada orang badui, bersikap lembut pada orang yang jahil dan semacam itu. Baik. Kemudian apa? Melakukan taklim juga dengan cara yang lembut. Mungkin orang ini belum paham, diajari baik-baik. Bukan langsung apa kita baling baldi, sana ambil air. Bodoh kamu. Tidak demikian. Ini orang ini belum paham. Baik. Bizanub, zanub yaitu apa? Sijil, yaitu baldi. Alal khilaf, ada yang mengatakan zanub ini adalah apa? Baldi yang besar, ember yang besar. Min ma ini min jinsiyah, yaitu jenis isinya adalah air. Kata Al-Hafidh ini menunjukkan pentingnya mencuci tanah yang terkena najis tadi, tanah di dalam masjid tadi dengan air. Nabi tidak menyuruh dengan yang lain-lain, langsung Nabi mengatakan dari air. Menunjukkan ini ta'yin, yaitu fardu ain, pakai air. Jangan pakai yang lain. Tapi kalau nanti ditambah untuk biar semakin wangi terserah apa. Tapi intinya pakai air lebih dahulu. Kata Al-Hafidh ini menunjukkan bahwasanya semata-mata jafaf dengan matahari, itu apa, dikeringkan dengan cahaya matahari itu belum cukup. Beza dengan case-nya kalau apa? Najis anjing yang para sahabat membiarkan saja, tidak menyiramnya dengan air. Boleh jadi kata Al-Hafidh ini menunjukkan ya boleh jadi apa? Tidak seberapa bau najisnya anjing itu. Kadang kita tengok kan di jalan-jalan itu kencing apa najisnya anjing tidak seberapa bau. Tapi kalau najis manusia jelas bau itu. Baunya kuat sekali. Makanya ternyata tidak cukup dengan pengeringan cahaya matahari atau tiupan angin atau penyerapan dari tanah itu sendiri. Nabi mewajibkan dengan air. Agar apa? Agar segera bersih. Walaupun mungkin setelah sekian bulan lama-lama ya seperti di gurun pasir lama-lama kering juga. Tapi ini tempat ibadah, sehari itu ada sholat 5 kali minimalnya. Maka tak perlu nunggu berbulan-bulan, segera dibersihkan. Fa'uhriqa alaih. Nah, ini menguatkan riwayat apa? Yuhriqu. Haknya memang disukun dari ahraqa yuhriqu. Qayyib ilahuna wallahu a'lam. Maksudnya lantai masjid itu. Oh iya ya. Ada pembahasan yaitu kata Al-Hafidh ini menunjukkan bahwasanya pencucian dengan air tanpa menanam najis tadi itu cukup. Dan ini pendapat jumhur. Berbeza dengan pendapat Hanafiyah. Kata Imam Nawawi kalau Hanafiyah mewajibkan yaitu ditanam, yaitu tanahnya digali lalu ditimbun balik lagi.
Tapi kata Al-Hafidh, kalau dilihat dari kitab-kitab Hanafiyah, mereka memperinci. Kalau tanahnya itu tanah yang jenisnya apa istilahnya pecah-pecah, gembur, kencingnya mungkin langsung masuk ke dalam, cukup dengan air, tak perlu digali-gali, tak perlu dicangkul-cangkul. Tapi kalau tanahnya keras, dikhawatirkan kalau disiram air malah semakin jauh kemana-mana, maka wajib digali, ditanam lagi, ya di kampus. Itu kalau apa tanah, ini sudah lain case-nya. Ini keluar duit berapa kalau harus kita bongkar-bongkar tile. Ya jelas pakai mop, pakai sabun-sabun yang wangi, pakai mungkin cleaner apa. Kita kasih tahu itu ada bilik air di situ, jangan kencing di tempat sholat. Aduh, pening kita nanti. Ya, ini lantainya putih jadi kuning. Itu ya. Lain case-nya ini. Dan belum jadi orangnya sudah lama masuk Islam, takkan dia tahu ada bilik air malah sengaja sholat dalam masjid. Ini terlampau badui sangat. Dia di kutub utara atau di planet Pluto, tak tahu gitu. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.